Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Strategi Digital untuk Bisnis. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah paper dengan tema transformasi digital pada perusahaan retail kecantikan Sephora. Kelompok kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri dari Alexandra. Selanjutnya ada Axel Ginola, ada Rian Nandara Samudra, dan terakhir ada Glory Agatha Indah. Di dalam paper ini, aspek yang kami bahas menyangkut yang pertama profil perusahaan, lalu ada produk layanan digital perusahaan, transformasi digital perusahaan, analisis bisnis model kanvas, kompetitor perusahaan, serta competitive advantage yang dimiliki oleh perusahaan Sephora. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan Sephora. Sephora merupakan perusahaan retail kecantikan multi-label visioner yang didirikan di Prancis oleh Dominique Mondanaut pada tahun 1970. Nama Sephora diambil dari bahasa Yunani Sephos yang berarti indah atau cantik. Kata itu lalu dikombinasikan dengan Zipporah yang merujuk pada istri cantik Musa dari cerita Exodus. Perusahaan retail Sephora menjual merek klasik yang menyangkut berbagai macam kategori produk kecantikan, seperti perawatan kulit, make up, perfume, perawatan tubuh, serta perawatan rambut. Sephora tidak hanya perusahaan retail perfume, dan kosmetik yang terkemuka di negara asalnya sendiri yaitu Prancis. Tetapi kini perusahaan tersebut telah berkembang kuat di negara-negara di seluruh dunia, yang mana pada tahun 1997 Sephora diakuisisi oleh grup LVMH Mode Hennessy Louis Vuitton, yang mana grup tersebut menjual barang-barang mewah terkemuka di dunia. Sephora mengoperasikan sekitar 1.900 toko di 29 negara di seluruh dunia, dengan basis lebih dari 200 toko yang berkembang di seluruh wilayah Asia Pasifik termasuk Australia, China, Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan India. Sephora mengoperasikan jaringan retail secara mandiri, di mana pada prinsipnya Sephora tidak memberikan hak apapun kepada pihak ketiga untuk mengoperasikan konsep tokonya itu dan menggunakan merek dagang Sephora. Perusahaan Sephora pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2014, tepatnya di Jakarta dengan gerai pertamanya dibuka di Mall Plus Indonesia dan disusul dengan pembukaan gerai keduanya di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Melihat peluang bisnis yang menggiurkan, tidak hanya sampai di situ, hingga saat ini Sephora telah membuka lebih dari 19 cabang di Indonesia yang tersebar di Pulau Sumatera, Bali, dan Jawa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai produk layanan digital perusahaan, di mana Sephora memiliki sentuhan layanan digital pada layanan website atau aplikasi dan offline store-nya. Berikut ini adalah tampilan utama dari website Sephora, yang mana berdasarkan pengamatan kami, website tersebut memiliki beragam fungsi yang terkait fungsi utamanya yaitu penjualan dan penginformasian produk-produk kecantikan kepada konsumen. Di dalamnya, konsumen dapat mencari produk-produk yang mereka inginkan pada bagian pencarian, apabila konsumen ingin mencari produk yang spesifik. Namun, untuk konsumen yang ingin melihat-lihat jenis produk pada kategori tertentu, dapat mengarahkan kursornya kepada bagian kategori produk perawatan kecantikan yang dia mau. Maka dengan otomatis, website tersebut akan menampilkan jenis produk secara lebih detail. Di tampilan website tersebut, terdapat banyak kategori produk kecantikan yang ditawarkan oleh Sephora. Di antaranya adalah kategori produk baru, make up, skincare, alat dan kuas, produk perawatan rambut, produk bath and body, perfume, produk pembersih, dan ada juga produk-produk yang cocok untuk dijadikan hadiah, serta merek-merek yang dijual oleh Sephora dan produk-produk yang sedang mendapatkan diskon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Sephora Virtual Artist Try-On. Pada umumnya, sebelum konsumen memutuskan untuk membeli produk-produk tertentu, terutama make up, mereka biasanya terlebih dahulu mencobanya untuk memastikan apakah produk tersebut cocok dengan kulit mereka atau tidak. Dan hal tersebut biasanya dapat dilakukan ketika konsumen melakukan pembelian secara offline atau in-store. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan retail Sephora menyediakan layanan berupa virtual artist secara online, di mana pada fitur tersebut, konsumen dapat mencoba produk makeup yang diinginkan secara virtual dengan bantuan AI atau Artificial Intelligence. Caranya mudah, yaitu pertama, konsumen hanya perlu mendownload aplikasi Sephora di handphone, lalu mencari produk yang diinginkan, dan ketika sudah menemukan produk yang diinginkan, klik Try this shade. Dan konsumen dapat merasakan sensasi mencoba makeup secara virtual dengan bantuan gadget mereka. Terakhir, ketika konsumen sudah menetapkan barang yang ingin dibeli, konsumen dapat meletakkan pada fitur bag atau keranjang. Bag atau keranjang berisikan barang-barang yang ingin dibeli konsumen. Di dalamnya berisikan total harga yang harus dibayarkan nantinya ketika konsumen akan melakukan ke arah checkout. Untuk checkout, konsumen dapat memilih untuk membuat akun Sephora atau membayar sebagai tamu. Namun, pada umumnya, ketika konsumen membuat serta menjadi anggota Sephora, konsumen dapat memiliki keuntungan lebih seperti promo yang menarik,
dan pengumpulan poin yang dapat ditukar dengan promo menarik dibandingkan dengan membayar sebagai tamu. Selanjutnya, konsumen diminta untuk mengisi shipping address dan menentukan shipping method. Pada bagian shipping method, akan tertera berapa lama produk tersebut akan sampai ke tempat konsumen. Terakhir, konsumen juga diminta menentukan metode pembayaran, yang mana Sephora menggunakan metode pembayaran digital pada pembelian produk lewat website mereka. Pilihan pembayaran tersebut dapat berupa kartu kredit atau debit, akun virtual BCA, akun virtual BNI, akun virtual CIMB, akun virtual Danamon, akun virtual Mandiri, serta akun virtual Permata. Dan setelah mengisi informasi pembayaran yang diperlukan, konsumen dapat langsung check out dan menunggu produk yang diinginkan sampai datang ke rumah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai layanan digital perusahaan retail Sephora pada store offline mereka yang mengacu pada sistem pembayaran mereka yang dapat dilakukan menggunakan kartu kredit atau debit memakai EDC atau Electronic Data Capture. Electronic Data Capture atau disingkat EDC sendiri adalah sebuah alat penerimaan pembayaran yang dapat menghubungkan antara rekening bank, di mana konsumen tidak perlu susah membawa uang tunai untuk melakukan pembayaran di Sephora. Serta dari pembayaran tersebut, konsumen juga dapat menukarkan total pembelanjaan tadi dengan poin digital yang dapat ditukar dengan promo-promo menarik di pembelian berikutnya di Sephora. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi digital perusahaan yang dilakukan oleh Sephora. Dimulai dari sejarahnya, mengapa dipaksa untuk melakukan transformasi dan bagaimana tahapan transformasinya sendiri. Baik, untuk sejarah singkat dari Sephora. Sephora adalah merupakan salah satu jaringan gerai kecantikan yang dimulai dan berasal dari Prancis yang didirikan pada tahun 1969. Diketahui Sephora sudah menjual lebih dari 300 merek selain mereknya sendiri yang mencakup produk kecantikan seperti kosmetik, parfum, perawatan rambut, dan lain sebagainya. Sephora berdasarkan data pada tahun 2021, Sephora diketahui sudah memiliki 1.900 toko yang tersebar luas di 29 negara. Perusahaan tersebut juga sukses mengembangkan 17 toko di Singapura dan negara-negara Asia Tenggara yang lainnya. Baik, dilanjutkan dengan mengapa Sephora dipaksa untuk melakukan transformasi digital. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali pelanggan yang melakukan proses yang panjang sebelum melakukan pembelian terhadap produk tertentu. Tidak terkecuali pelanggan yang ingin melakukan pembelian terhadap produk kecantikan. Biasanya, para pelanggan akan mencari spesifikasi produk melalui smartphone, lalu menyaksikan review-review dan berbagai ulasan di YouTube, dan mencari sampel produk sebelum benar-benar memutuskan untuk melakukan pembelian. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Sephora. Sephora ingin menyajikan iklan online yang benar-benar memberikan dampak yang besar. Sephora membutuhkan perangkat khusus untuk mengukur seberapa efektif iklannya dapat menjamah ke arah konsumen-konsumennya. Oke, baik, dilanjutkan dengan bagaimana tahapan transformasi digital yang dilakukan oleh Sephora. Sephora melakukan transformasi digital pertama-tama dengan menggabungkan pembelanjaan digital dan pembelanjaan fisik. Sephora pun merupakan salah satu retail kecantikan pertama yang memanfaatkan data-data pada tiap konsumennya untuk menyediakan pengalaman yang berfokus pada pelanggan. Sephora memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat color match yang bertujuan untuk memungkinkan pelanggan menemukan warna kosmetik yang cocok dengan kulit dan selera mereka melalui foto yang telah diunggah. Selain itu, Sephora pun membuat virtual artist dengan dukungan augmented reality, sehingga pelanggan dapat mencoba produk secara virtual. Selain itu, Sephora pun memanfaatkan program loyalitas pelanggan untuk mendukung seberapa efektif iklan online yang mereka salurkan kepada pelanggannya. Selanjutnya, tim akun Google mulai mengukur data yang terintegrasi dengan pembelian di toko offline maupun pemesanan via online. Melalui pengukuran dengan Google Analytics 360, tim Google dapat mengamati efektivitas kampanye AdWords tertentu yang mendorong pelanggan setia untuk berbelanja.
Pengukuran tersebut dilakukan pada sistem pembelanjaan baik offline maupun online. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canvas yang telah kelompok kami buat mengenai Sephora. Pertama-tama, key partners. Key partners dari Sephora ini adalah shipping company. Dalam hal ini Sephora menggunakan namanya Klarna sebagai shipping company yang dipilih. Kemudian ada store partner, di mana biasanya Sephora memiliki booth atau toko di suatu tempat tertentu, di suatu store gitu. Kemudian ada fashion houses, itu ada acara fashion, misalnya runway, itu dapat mendongkrak penjualan si Sephora karena di situ ya sekalian promosi dan juga ada tempat untuk berjualan. Kemudian reseller, orang-orang yang menjual kembali barang-barang Sephora. Selanjutnya ada pemasok bahan baku, dan terakhir ada marketplace. Kemudian ada channels. Channels ini ada website, toko retail, bazar, dan fashion show. Kemudian key resources itu ada key expert dari bidang kosmetik seperti misalnya kimiawan, lalu juga pembaca pasar, kemudian juga ada reviewer. Selanjutnya ada platform online, lalu ada karyawan dan juga produksi. Selanjutnya ada key activities. Key activities dari Sephora itu melihat produk yang digemari konsumen, itu R&D, proses R&D-nya, kemudian pembelian barang baku, terus memproduksi, promosi, dan distribusi produk. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition dari Sephora adalah ada toko di hampir seluruh dunia, dia punya toko. Kemudian memberikan kemudahan dalam mencoba produk secara online. Selanjutnya ada terjamin halal. Kemudian memberikan banyak promosi. Selanjutnya customer relationship. Itu adalah pelayanan interaktif dengan aplikasi online yang ada. Kemudian konsumen dapat berkonsultasi dengan ahli. Selanjutnya customer segments. Di customer segments ini, segmennya yang dipilih adalah perempuan dan pria umur di bawah 60 yang hidup di perkotaan atau urban dan pemakai makeup atau perawatan muka secara daily atau sehari-hari. Kemudian perempuan dan pria semua umur, pemakai parfum dan pewangi badan. Selanjutnya ada cost structure. Cost structure itu ada biaya produksi, operasional, tetap, dan biaya variabel. Selanjutnya revenue streams. Revenue streams ini adalah penjualan pada retail store, kemudian ada penjualan pada toko online, dan juga penjualan pada reseller. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gloria Indah, NPM 621201004. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu pada bagian kompetitor perusahaan. Kompetitor Sephora terbagi menjadi 3 kelompok, ada direct competitors, replacement competitors, dan juga potential competitors. Direct competitors merupakan perusahaan yang juga menjual produk yang sama dengan Sephora, yaitu beauty product, dan menjadikan produk tersebut sebagai produk utama dan juga yang diunggulkan. Seperti misalnya ada The Body Shop, Socialite, dan beberapa official store yang ada di e-commerce. Lalu ada replacement competitors, yaitu perusahaan yang juga menjual beauty product namun tidak menjadikan produk tersebut sebagai produk utama dan yang diunggulkan. Dan juga pada perusahaan ini dapat dijadikan sebuah alternatif ketika konsumen ingin mencari beauty product, seperti misalnya The Guardian dan juga The Watson. Dan ketiga adalah potential competitors, yaitu perusahaan atau toko yang juga menjual beauty product namun dengan skala yang lebih kecil jika dibandingkan dengan Sephora. Dan perusahaan-perusahaan di sini itu dapat berkembang menjadi dari kompetitor bagi Sephora jika dilakukan pengembangan dan inovasi terus-menerus. Seperti misalnya ada Dandan yang tersebar di Jabodetabek dan juga Mutiara Kosmetik yang tersebar di daerah DIY. Nah, selanjutnya adalah tentang competitive advantage, yaitu sebuah strategi yang dapat digunakan perusahaan untuk lebih unggul dibandingkan dengan kompetitornya. Dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu improving innovation, improving quality, improving responsiveness to customer, dan juga improving efficiency. Untuk improving innovation, perusahaan membuat aplikasi dan juga web yang menyediakan katalog produk secara online dan juga tersedia fitur virtual artist yang dapat menyesuaikan kebutuhan konsumen dan juga keadaan dari setiap konsumen itu masing-masing. Lalu untuk improving quality, perusahaan Sephora melakukan peningkatan kualitas pelayanannya dengan cara menyediakan karyawan atau orang yang ahli dalam bidang beauty sebagai konsultan para customer ketika berbelanja pada beberapa store, dan juga menyediakan sebuah kartu yang beraneka ragam warnanya dan disesuaikan dengan setiap section pada beauty product sesuai dengan jenis dan juga mereknya. Lalu untuk improving responsiveness to customer, Sephora menyediakan fitur live chat pada setiap aplikasi dan web yang memudahkan customer untuk melakukan chat secara langsung dengan para admin di perusahaan, dan juga perusahaan Sephora ini menyediakan fasilitas untuk mengembalikan produk yang tidak cocok dengan customer. Lalu untuk improving efficiency, perusahaan sudah membuat katalog produk dan juga iklan secara online. Oleh karena itu, mereka bekerja sama dengan Google Analytics untuk menghitung seberapa besar efisiensi mereka terhadap kedua hal yang sudah dilakukan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.